tidak ada fur Pak ya? Nggak ada. Bisa aja Pak kejadian kalau main catur kilat ini langsung Pak ya, itu orang menang karena peraturan. Jadi kalau misalnya ada 2 kali salah, di dalam peraturan langsung kalah. Oke, baik. Di studio bisa diambil gambarnya. Di studio kita sudah ada Pak Dadang juga di sana dan ada Iren. Apakah itu sudah siap untuk bertanding dan kita akan mengundi warna bidak putih atau hitam, betul Pak? Benar. Ya. Oke, jadi mungkin kita akan memulai pertandingannya. Kita ke studio dulu Pak, ya. Bapak dengan saya. Kita akan melihat pengundiannya. Anyway, terima kasih. Saya tunggu di sini. Ya, terima kasih. Siap. Oke, kita sedang berjalan menuju ke dalam studio podcast untuk mengundi bidak catur apakah putih apakah hitam. Silakan Pak Hendri. Nah, milih Pak Dadang apa Iren? Terserah aja. Ya. Nah, 500.000 view. kanan kiri Pak. Akan Nah, sama. Ya. ya. Oke. Taruh di Ya. taruh sini benar. Pak, jadi undiannya adalah Pak Dedi Ya, hitam. Pak. Pak Dadang hitam. Oke. Jadi saat ini Iren putih dan Pak Dadang hitam. Ya. Oke, dan Ya. nanti akan bergantian setelah itu ya. Ya. Nanti akan bergantian setelah itu. Oke. Oh iya, antisnya dipakai dulu. Dipakai dulu, minuman udah kita sediakan semuanya. Oke, sudah siap? Mbak Iren gimana? Sudah siap? Pak Dadang? Iya siap sebentar ini. Oke. Pak Dedi mau langkah pembukaan? Enggak lah, jangan Nggak Pak. usah. Nanti saya kena masalah. Jangan sudah. Kena masalah. Jangan sudah. Kenapa? Jangan sampai kena masalah Oke. hiburan. Iya. Oke, baik ya. Jadi saya akan keluar dari ruangan dan pertandingan akan kita mulai. Silakan Pak, diminum dulu Pak. Biasa dimulai dengan jabat tangan. Biasa dimulai dengan jabat tangan, sudah steril. Iya. Oh iya. Oke, baik. Silakan Pak, pimpin pertandingan. Baik, karena sudah jabat tangan, hitam 4 kali. Silakan Mbak Iren. Babak pertama mulai. Iya, Kak Susanto, nih pertandingan sudah dimulai nih. Kak Iren Karisma Sukandar memegang buah putih melawan Pak Dadang memegang buah hitam. Bisa kita lihat di sini ya Kak Susanto ya. Kak Iren menjalankan E4 dan D4 dan di sini dilakukan pertahanan karokan nih. Iya, Kak pembukaan Susanto karokan. bisa dijelaskan? Ya, dengan pembukaan karokan sendiri, saya sering main pembukaan karokan dengan pembukaan hitam. Ahlinya ya. Ya, Iya. mungkin udah sering banyak pertandingan saya yang mainkan pembukaan karokan. Nah ini gimana nih Kak Susanto, Pak Dadang memilih pertahanan karokan, dimana kan pertahanan karokan biasanya kan untuk pemain yang lebih posisional seperti itu ya Kak Susanto ya? Ya, tapi kita udah biasa kalau di Witaru mungkin dia mau ngambil cara bertahan dulu dia. Bertahan Karena dulu. kan kalau megang hitam dia hanya butuh imbang aja. Iya, karena di sini juga dia memegang buah hitam seperti itu ya Kak Oh, Susanto iya. ya. Nah kalau di pertahanan seperti ini di varian ini gimana nih Kak Susanto? Maksudnya ide dari Kak Iren sendiri putihnya nanti rencananya mau gimana tuh? Saya rasa biasanya kalau di sini tadi sebelumnya dia menjalankan E6, E7, E6. Tapi biasanya kuda ke F6 dulu untuk mengaktifkan gajah di C8 ke G4. Tapi dia mungkin mengambil varian yang ditunda dulu gajah di C8. Oh, Mungkin jadi agak urutannya sedikit tertukar ya Kak mungkin agak sedikit kurang begitu bagus kalau secara teori. Gajahnya dia di C8 itu nggak begitu aktif. Tertutup karena pion yang tadi dimajukan Iya, satu langkah itu ya dimajukan. Kak Susanto ya. Nah bisa dilihat di sini juga Kak Iren sudah mengamankan rajanya ya Kak Santo ya. Dia udah cari save dulu raja dia. Safety dulu ya. Nah Dia sesuai dengan sesuai strategi putih dia mengaktifin gajah di F4. perkembangan buah ya Kak Santo ya. Di sini juga Pak Dadang sudah rokade juga nih Iya, Kak Santo, sama nih. sama-sama mengamankan Tinggal mau kita rajanya. menuju ke middle game nih, udah permainan tengah. Nah di sini dilakukan langkah kuda ke E5 nih Kak Santo. Ya mungkin Iren langsung ngambil inisiatif serangan, mungkin bisa aja dia kuda ke B ke D2 dulu. Tapi di sini mungkin Iren mencoba langsung inisiatif, langsung nyerang, dia pengen langsung mencoba serang. Jadi di sayap pengen lebih raja ya. aktif langsung gitu ya Kak Santo ya. Iya. Mungkin istilahnya dia nggak sabar untuk mau nyerang mematikan raja Pak Dadang atau Dewa Kipas. Iya. Nah kalau Kak Santo sendiri sebagai pemain karokan nih, kalau di posisi seperti ini hitam tuh bagusnya gimana nih Kak?
kalau sedang diadu kayak gini nih kudanya apakah bagusnya ditukar atau Saya rasa mungkin bisa gajah ke D7 dulu untuk mempersiapkan kalau dimakan, terus gajahnya sambil keluar dulu gajahnya. wih maju lagi nih Kak Kuda. Santo, sama-sama maju nih kudanya, gimana nih Kak Santo? Ya mungkin padanya juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Kalau sementara kalau Iren kita sudah mengetahui lah apa teknik cara bermainnya. Tapi kalau Padanang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi kuda E4 mungkin langkah tidak lazim bagi apa? Bagi saya, soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya, Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin. berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, yang kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin tapi bermainkan mungkin dari opening ini, Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu Iya, mungkin sudah ya mungkin. Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin apa? Tidak mau dia kuda di depan itu apa mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 dia. Pada. Kudanya mundur. Oh, jadi Dia tidak manuver. ke Ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh, tapi dia makan kuda kali 5. Wah, ini ada dua nih, ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan. Kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih? Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda kali D3. Akan dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang Iya. gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda Kak, di sini. Karena kan ini varian terbuka nih, bukan karokan yang varian ini. Nah, tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya. Ya, Ancaman lihat karena pion karena di H7. kalau nggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu Kudanya kena ya, gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya. Wah, dilakukan gajah pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di sel 8 ini. Gajah yang di sel 8 Iya, ini masih pasif ya Kak masih Santo pasif ya? Masih sementara. pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya. lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini. Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5 Kuda tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak F4 ya. Dan ada gajah dari D6 yang Iya, menjaga, buat kudanya menjaganya. nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo, F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya kan, opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman sudah juga memahami, ya Kak ya. Santo ya. Dan apa? Kelihatannya Repertoire iya, openingnya gimana, kelihatannya Kak Pak Santo? Dadang juga mungkin mempersiapkan apa di Witarung ini karena dia megang hitam, dia milih pembukaan karokan yang apa sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk hadapi putih Buat M4. orang-orang yang tidak mengerti sampai saat ini gimana pertandingannya? Kalau secara posisi unggul putih karena dia Unggul putih. perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua, sementara Pak Dadang gajah di sel 8 masih belum jalan. Masih belum jalan. Masih ya? belum jalan dia kan, belum Oke, aktif. Belum aktif. Gajah yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya. saat Lebih ini baik ya? putih, ya. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau di catur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia nih, kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu Iya mungkin mungkin karena dia. megangnya hitam ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak sebenarnya? Bisa otomatis lah, kalau dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam Ancam hati H7 dia udah tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak F5 Santo. langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Mungkin sangat berbahaya bagi hitam di sini. Oh, blunder Kak Santo. Blunder di sini Menteri sel 8. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6, dia larinya Menteri ke sel 8. tadi mungkin kalau tidak menteri ke sel 8 sebaiknya gimana Kak Santo? Ya mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali 5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul Udah satu unggul perwira ya Kak perwira. Santo ya.
dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo Masih ya, cukup 5 banyak. menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit Mas pada 40 menang detik. waktu mungkin terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah Menteri Selapan tuh kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah di catur. Iya, karena satu perwira Satu tanpa perwira. kompensasi apa-apa ya Kak Santo Tanpa ya. kompensasi, sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di Gajah 5 itu sangat kuat Iya. buat nyerangnya. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan Gajah 6 ingin melakukan pertukaran lagi Iya, Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah. Kurang begitu aktif. Iya. Ya, sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. Terbuka ya Kak Santo ya. Otomatis. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih aja kemenangannya. Wah, diadu lagi nih Kak Santo Nah, nih di sini bentengnya ada- nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau mematikan atau apa menang cara simpel kayak gitu. Kalau cara tinggal simpel gimana tuh Kak? Kalau ya untuk mungkin kalau memenangkan cara simpel. misalnya mau mematikan mungkin bisa menteri F5 atau dia. Nah, itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah udah unggul satu perwira. Tinggal diadu-adu aja pertukaran buah. Jadi biar lebih sederhana seperti lebih itu ya Kak sederhana. Santo ya. Nah, di sini Ya. udah menyerah Pak Dadang ya karena sudah sudah bersedia kalah penyerah. satu perwira dan rajanya akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama. Jadi pertandingan pertama dimenangkan oleh Kak Iren, Iren Karisma ya. Sukandar, ya. Oke. Gimana? Menurut kalian berdua gimana nih? Maksudnya dari pertandingan yang tadi dilihat seperti apa? Kenapa cepat kalahnya? Atau mungkin Pak Dadang ini terlihat memang tidak bisa bermain catur atau blunder atau grogi atau gimana? Kalau secara lihat dari saya di pembukaan memang masih benar di langkah keempat tadi. Cuman di langkah 6 saya agak meragukan. Karena biasanya kan saya permain karokan juga di pembukaan itu nggak langkah seperti itu. Di 6 kan gajahnya mati di C8. Kalau di istilah caturnya gajah C8 kurang aktif itu kurang begitu bagus. Oke. Dan yang berikutnya langkah blunder tadi di Menteri C8 itu kesalahan fatal yang sangat jarang dimainkan sama pemain profesional itu jarang blunder seperti itu, blunder total kayak gitu. Oke. Jadi apakah dari saya setahu saya putih itu biasanya diuntungkan? Iya sangat diuntungkan Sangat di tahap pembukaan. Iren sementara dia ngambil inisiatif terus unggul tipis terus dia sesuai teori caturnya kayak gitu. Sesuai dengan teori caturnya. Nah, sementara Pak Dadang terlalu defense dia kurang berani dia langsung bertarung di tahap pembukaan kayak Oke, baik. Tapi kita belum lihat nih ya ketika Pak Dadang memegang Megang buah putih. putih, ya, kita- seperti apa ini menarik penasaran ini juga sih penasaran sebenarnya. kita ya. Iya. Karena ada memegang putihnya juga gitu. nanti. Masih ada 3 kali kesempatan. Masih ada Masih tiga ada kali tiga babak kesempatan. lagi, ya. Oke. Tapi kalau boleh tanya, maksudnya kalau dilihat gitu, dari permainan pertama aja, kira-kira kalau dilihat apakah levelnya Pak Dadang terlihat? Kalau mungkin belum terlihat karena dia blunder itu. Karena ada blundernya. Ada blunder yang total itu kan kadang mungkin ya kalau itu blunder secara total itu yang belum terlalu blunder itu kalau di catur profesional sangat jarang maksudnya. Oke. Jadi mungkin ada blunder juga sisi manusia juga mungkin Oke. bisa aja. Dan bisa terjadi blunder. Bisa memang, ya? emang bisa. Bisa terjadi blunder. Tapi kita lihat nanti babak kedua seperti apa sih. Ya, gimana? Seru nih kayaknya ya. Iya. Seru nih kayaknya. Karena dia megang putih nih. Pasti kan harus ngambil inisiatif nyerang karena dia harus menang kan. Megang Anyway, putih. kita sudah memecahkan rekor live terbesar saat ini dengan live Dengan jumlah lebih dari 1 juta live. Wow. Dan ini live biasanya cuma 30.000, 20.000, 50.000, 1 juta live. Ini saya yakin bahwa penonton yang ada di rumah kayaknya pada nobar semua nih ya. Iya, pada nobar semuanya di mana aja, nobar sama keluarga, teman kerja, teman Tapi I love this though. Biasanya kan sepak bola yang ditunggu-tunggu ya. Kali ini catur pertandingannya kayaknya wah. Ya kalau misalnya ada yang mengerti catur emang lebih seru sih kalau kan mengikuti jalannya pertandingan kayak seperti tadi tuh. Benar. Arah-arah strateginya kemana kayak gitu. Makanya harus ada komentator. Kalau tidak yang tidak ngerti nggak ngerti apa-apa itu. Ketika kudanya terbang. kudanya terbang. Oke. Anyway, ini mungkin tadi ada yang nanya di komen. Apa sih bedanya Grandmaster wanita dengan Grandmaster internasional?
boleh aku jelasin kali Kak Ya, Santo ya. oke. Jadi kalau di dalam catur itu ada gelar wanita dan juga ada gelar pria. Oke. Di mana pecatur wanita bisa mendapatkan gelar pecatur pria. Hah? Iya, seperti Kak Iren, kalau di gelar wanita sudah di level teratas di Woman Grandmaster. Oke. Tapi Kak Iren juga ada di gelar putra ada International Master, di mana International Master itu lebih tinggi dari Woman Grandmaster. Oke. Nah, International Master ini pria wanita atau dua-duanya bisa? Jadi kalau gelar pria ada International Master, di gelar wanitanya Woman International Master kayak aku Oke. gitu. Jadi kalau Chelsea sendiri adalah Woman International Master Women International Master. Iya. Berarti itu di atas Grandmaster. di bawah. Jadi ada tahap-tahapannya nih, Master Percasi, Master Nasional, Oke. lanjut ke Internasional, Kandidat Master, FIDA Master, International Master, dan terakhir Grand Master. Dan terakhir Grandmaster. Oke, baik. Ini sudah 5 menit, jadi kita akan memulai. Belum. 30. 30. Oke. 15 menitan maksudnya? Bukannya breaknya 5 menit? Oh, tadi setahu saya soalnya breaknya 5 menit. Oh, dikasih kelonggaran oleh. Boleh saya ngomong dengan wasitnya kenapa? Kenapa dikasih kelonggaran waktu lagi untuk istirahat? Karena ini yang di rumah udah Nggak sabar. Nggak sabar. iya. Iya, gimana ini? Pak Dadang megang putih nih Udah sekarang sampai, nih. gitu udah kan. sampai nobar Ya rame-rame. Pak, kenapa? Ini waktunya kenapa di stop? Kenapa Pak? Bukannya harusnya sudah mulai lagi kita? Bentar Pak, kenapa? Tadi bukannya break 5 menit Pak? Oh, break 5 menit setelah dia pertandingan selesai. Jadi kita hitungannya saat kita anggap itu 20 menit kita tambah 5 menit. Ditambah, jadi ini kita breaknya berapa lama Pak? Ya, ini setengah 4 kita mulai Pak. Setengah 4 masih 10 menit lagi Pak? Oh enggak, 5 menit. Jam dari sini kita Jam Bapak salah Pak? Oh enggak ya? Jam Bapak salah Pak? Setengah 4 masih 10 menit. Oh Oke. enggak, Pak. Tadi kita ada Iya. panitianya. Jam sini jadi menyesuaikan. Oke, 3 menit lagi tuh. Berarti sekitar 3 menit lagi kita akan memulai pertandingan. Ya, Ya, 3 menit lagi ya Pak ya? ya. Oke, 3 menit lagi. Gimana Pak tadi Pak ngeliat pertandingannya Pak? Ya, pertandingan pertama ini kedua belah pihak tampaknya sangat berhati-hati. Jadi menceploskan golnya itu ragu-ragu. Tapi Pak Dadang akhirnya keserimpet sendiri. Blunder itu main catur namanya blunder. Iya. Itu blunder istilahnya karena terlalu hati-hati, banyak berkanan dan juga banyak menghayal. Itulah kalau catur kilat begitu. Kalau kita main tanpa takut-takut, tanpa hati-hati, jadinya Atau mungkin tidak Pak Dadang tidak terbiasa dengan main catur kilat. oh enggak Pak, main di online itu rata-rata main caturnya kilat. Biasa. Oh, tidak menunggu. Oh, tapi ini kan mungkin yang dihadapi langsung Grandmaster nyata. Takut kan? Wah, abis ini Bapak diserang netizen ya. Diserang nih. Abis ini Bapak diserang ya. Oke, baik. Kalau Bapak ini sama Mbak ini baik-baik dari tadi. Kalau Bapak ini silakan. Saya kebetulan pelatih Pak, jadi tahu Oh, psikologisnya pemain, psikologis pemain kalau dia lawan yang kuat atau namanya kuat, dia biasanya gemetar. Tapi Oke. bisa juga terbalik, yang punya Grandmaster ini gemetar kan? Bisa juga ya. Oh bisa Pak, Oke. Sudarto melawan yang melawan perempuan juga banyak kalah Pak. Kalau itu beda lagi, Itu Pak. beda. Beda lagi. Itu beda lagi. Itu kawan perempuan juga ada masalah yang berbeda. Ada kalau masalah itu. berbeda. Iya. Udah tidak ada grandmasteran gitu. Udah. Beda topik. Itu sebenarnya di film kayak film Queen's Gambit kemarin ya. Serinya, iya. Pada saat dia bermain dengan anak muda, anak kecil yang di Rusia, kan anak kecilnya kan terdominan sekali dengan cantiknya dia, dengan dia mundar-mandir, gerak-gerak dan sebagainya. Ingat nggak? Iya, yang dia nyimpan notasinya juga itu. Kan? Ya. Jadi Siap, saya siapkan ya. siap. Babak kedua. Jadi wanita punya keuntungan berbeda, Bu. Sendiri. Iya. Itu nggak bisa dilawan. Oke, baik. Kita akan segera masuk ke pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur atau disebut dengan Dewa Kipas, Dewa Kipas. menggunakan bidak putih ya. Ada putih ya. Menggunakan Iya, bidak putih. Oke. 1 menit lagi kita akan mulai. Gimana nih, Bos? Kalau bidak putih? Ya kita belum tahu kalau misalnya dia mencanangkan D4 mungkin permainannya gayanya posisional, tapi kalau dia jalan di depan raja
biasanya langkah permainannya dua langkah, permainannya agresif kalau di catur itu. Kalau dicatur. biasanya. Tadi Iren dia mau langsung mencoba agresif dengan pembukaan E2 E4. Oke, kita lagi membalik papan caturnya. Di dalam kita lagi membalik papan caturnya dan ini sebentar lagi kita akan pertandingan kedua. Apakah sebenarnya kalau cuma 2 kali bisa nggak sih? Maksudnya kalah di awal, kalah lagi, selesai gitu? Ada nggak ada turnamen juga di Witarung cuma 2 babak? Ada seperti Ada itu. juga, tapi ya biasanya kalau di Witarung kebanyakan emang lebih 4 babak sih. Lebih ke 4 Iya, babak. Normalnya 4 babak. Oke, jadi 4 babak ya. Ada juga best of 3. Oh iya, yang jadi dari 3 babak siapa poin yang Siapa tertinggi poin yang ya? tertinggi? gitu Tapi ya. itu sangat jarang sih kalau di itu. Lebih sering ini ya kak Lebih ya? sering Yang 4 empat babak. 6 Karena dia kan babak gitu butuh apa? Balas lah, pembalasan. Karena kan kalah nggak terlalu cepat, kalau 2 babak terlalu cepat. Oke, baik. Oke, baik, kita akan memulai pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur memegang bidak putih. Silakan. Iya. Iya, nah benar Kak Santo, di sini Pak Dadang menjalankan buah D4, pion ya. D4 nih. Dan Kak Iren membalas dengan Kuda kuda F6. F6. Ini opening yang sering dimainkan juga ya Kak Santo Iya, ya? kita lihat. Ya E6 dia mungkin agak Iren dengan ngambil posisional juga dengan E6. Mungkin arah ke Hindia Nimzo kalau. Nimzo ya? Iya. Tapi kita lihat langkah Pak Dadang apa. Iya, E3. E3 mungkin ya, kita udah terlihat dari awal memang gaya permainan Pak Dadang posisional. Dengan menjalankan E3 secara otomatis dia gayanya posisional kalau kita lihat di sini. Jadi dari yang partai tadi sebelumnya sama partai ini dengan opening ini bisa terlihat kalau gaya permainannya posisional seperti itu Posisional Kak ya, Santo gayanya ya? posisional, nggak langsung menyerang. Mungkin kalau di catur dengan gaya juara dunia dengan gaya Karpov lah kalau. dengan Kalau Pak yang Dadang. aktif itu siapa tuh Kak Santo? Kalau aktif sekarang ya mungkin Magnus juga dia agak posisional. Agak posisional Lebih juga posisional dia. ya? Iya, di sini kuda BD2 nih Kak Santo. Pak Ya, dia Dadang selalu apa gajahnya tidak mau keluar dulu Pak Dadang ini di gajah C1 seperti tadi kan yang megang hitam dia sel 8 ya? di sel 8. Memang dia mungkin apa lebih seneng di gajahnya apa belum dimainkan dulu gitu. berarti lebih suka kuda apa gajah nih kalau dari gini Kak Kelihatannya Santo? kuda dia Lebih suka kuda iya, ya? dia lebih banyak tadi kan banyak lebih jalan kuda seperti kayak kuda M4 terus kuda F6, kuda H5 sampai kalau di teori catur udah kalah tempo kan udah berapa langkah tuh dia. Jadi seperti buang tempo gitu Buang ya Kak tempo. Santo ya? Ya di sini memajukan A3 pion langkah A3 tiga. Mungkin tujuannya dengan persiapan B4 atau B4 terus habis itu gajah B2. oh jadi keluarin gajahnya dari Atau juga bisa sebelah dia sana. mungkin mencegah, tapi kalau mencegah gajah B4 tidak ada gunanya karena ada C3 juga. Mungkin Nah, dengan tujuannya mau B4. Maka Iren dia langsung C5 di sini. Mencegah B4. Ya C4. C4. Ya di sini Kak Iren mengamankan rajanya nih Kak Santo. Ya benar-benar dia mau Dengan Iren dia rokade. mencoba safety permainannya dia. Sama-sama safety nih Iya, Kak Santo, sebenarnya sama-sama safety. mengamankan rajanya nih. Nggak mau buru-buru, padahal nggak mau buru-buru pembalasan babak pertama tadi kalah dia. Mungkin mau mencoba main pelan-pelan aja. Iya kalau dilihat dari segi waktu juga sebenarnya kalau dengan time control 10 menit ini ada baiknya juga ya Kak Santo ya kalau kita memanfaatkan waktu yang ada gitu ya Kak Santo, tidak buru-buru gitu ya. Ya kalau main rapid kita harus punya keuntungan di tahap pembukaan. Kalau pembukaan kita bagus, biasanya kita lebih unggul di waktu. Makanya siapa yang lebih bagus di teori dia akan lebih unggul di waktunya. Karena Nah. dia lebih cepat. Di sini bisa kita lihat Kak Iren unggul sedikit ya Kak Santo ya waktunya ya. Iya. Berarti memang kalau dari segi opening gimana nih Kak Santo? Maksudnya Kak Iren dengan Pak Dadang. Kalau opening ya Iren udah jelas lebih dari babak pertama ya udah lebih bagus Iren mungkin kalau secara teori lah. Karena dia udah mengembangkan buah semua, dia udah keluar gajah tinggal kuda di B8 aja. Sementara gajah di C1 masih belum jalan tuh masih. Nah, apa yang dibilang Chelsea tadi dia lebih seneng kuda karena dia jalan kuda lagi sekarang, kuda E5. Seperti tadi kuda E4. Sepertinya abis ini kuda lagi, kuda Kuda dari B2 lagi. ke F3 nih kayaknya. Balik kuda lagi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya Kak Santo ya Kak Iren memanfaatkan waktunya dengan baik untuk Ya di sini mungkin Iren berpikir dia ada sedikit pilihan di sini. Bisa sekali D4. Tapi dia mencoba kuda BD7. Sebenarnya ada pilihan juga sekali D4, E kali D4, D kali C4. Ngaktifin gajah dan pionnya gantung di D4. tapi Kak Iren memutuskan untuk mengembangkan mengembangkan buahnya buah dulu. terlebih dahulu ya Kak Santo ya. Dimana kalau di catur itu kalau secara umum ada baiknya kita mengembangkan buah-buah dulu kan ya Kak ya di Iya, kalau opening ya catur di ya. awal apa kita masih kecil kan waktu belajar, yang penting buah keluar semua.
seperti perwira-perwira yang besarnya supaya lebih aktif kan. Nah, Pak Dadang juga langsung menyerang nih F4. Mungkin ngambil inisiatif yang sebelumnya babak pertama nggak dilakuin. Jadi mungkin setelah ini nanti kudanya putih ke F3 nih Kak Santo. Nah, kalau secara hitam udah teori udah selesai. Semua udah jalan semua. Kuda, gajah, benteng semua udah keluar, tinggal diatur strategi. Berarti semua sudah buahnya sudah dikembangkan. Jadi ini udah memasuki babak tengah ya Babak Kak Santo tengah ya, ya, atau middle middle game ya yang game, biasa ya. kita sebut. Nah, di sini yang ke F3 malah gajahnya nih Kak Santo. Ya karena dia untuk mencegah gajah di B7 itu yang sangat bagus supaya dia tidak bisa mencegah D kali C4. Jadi diikat gitu ya pionnya, Iya, ada. ikatan. Nah, mungkin di sini kalau Kak Santo jalan apa nih? Ya kalau mungkin bisa saya kali D4. Saya kali D4, kali D4 gajah A8. Nah, coba kuda E4 juga. Kuda E4. Ya bisa ada pilihan kuda E4. Bagus ya Kak Santo ya. Ya, Nah, masalah buat putih cuman gajah satu di C1 itu. Semua perwira semua oke, seperti kuda di D2, kuda di E5, gajah di F3, kecuali gajah yang dekat menteri sebelah menteri itu, gajah di C1. gajah yang Belum hitam jalan itu ya. ya, belum jalan. Tapi kalau misalnya putih berhasil mengeluarkan gajah yang hitamnya itu gimana tuh Kak? Ya mungkin lebih membantu serangan putih kan. Karena nggak begitu cukup. Nah, dia mau coba gajah B2. Iya, mencoba mengeluarkan gajahnya ya Kak ya, yang belum Ya, berkembang. karena dia merasa juga kan gajah di C1 itu belum bisa jalan. Mau dijalankan ke gajah B2. Mungkin ini kalau Ya, kalau seru F6 nih sebenarnya pertandingan belum ada makanan-makanan. Belum ada makan. mungkin masih kenyang kali. Belum ada makanan nih, belum ada Coba saya penasaran nih. belum ada pertukaran buah di sini. Masih Belum ada. rame, masih Iya. rame. Jadi oke Masih- lah ya pertandingannya ya. Oke ya masih. Lumayan nih. Nah, di saatnya kita menunggu masih diem dua-duanya. Iya, masih Kayaknya berpikir kudanya ya. musuhan tuh ya. Karena bisa kalau nggak ada makanan pembukaan tertutup, posisi tertutup lebih sulit dia karena ngatur strategi kan lebih lama Iya. mikirnya. Ini sama-sama tinggal ngatur strategi ini gimana caranya. Nah, Kak Iren baru aja jalan kuda ke F6 nih Kak Santo. Berarti Iya, menguatkan tidak mau di sentrum. menukarkan kuda yang di E5 ya Iya, Kak ya. kelebihan putih kan keunggulannya di kuda di E5 sementara hitam di kuda di E4. Nah, gajahnya Jadi sama-sama dikeluarkan tuh ya. iya. Sekarang udah gajah B2 nih udah keluar nih. Mungkin lebih seru lagi nih karena udah keluar. Jadi kedua pemain sudah mengembangkan Iya, buahnya udah. semua ya Kak Santo Tinggal ya. ngatur strategi middle game. Strategi kedua babak masing-masing. tengahnya ya. Nah, kalau Kak Santo, menurut Kak Santo strategi putih sama hitam gimana nih? Masih Kalau- di babak tengah ini. Kalau putih mungkin menteri E2, G4. Akhirnya dia mencoba langsung pertukaran aja di sini. Menukarkan satu kudanya ya. Apakah mungkin kuda satunya masuk lagi ke Dia E4? ingin mungkin kuda E4 lagi naik. Oh iya, benar. Kuda E4. Karena dia intinya mau ngusir kuda di E5, mau ke F6 dia mencoba F6 karena kuda E5 kan bahaya udah di depan itu. Jadi kudanya putih yang di E5 Ya akan diusir dia dengan 7 bisa ke F6. diusir sama pion kali ya Kak Santo ya. Dia pion maju satu langkah. Sini mungkin Menteri Pak Dadang mungkin harus kabur ya Kak, karena kalau lupa lagi ntar menterinya dimakan lagi kayak Dimakan tadi. lagi, Bisa blunder ya. Iya. Apalagi waktunya udah mulai mendekati menit ke-6 tuh. Bisa teledor nih. Oh, Biasanya belum. Tapi kalau teledor biasanya ke close the door. Biasanya seru kalau udah di waktu di angka 2 menit tuh, tinggal 2 Oh. menit. Biasanya udah banyak blunder-blunder langkah-langkah yang itu. Karena udah deg-degan Iya, waktu deg-degan ya. juga. Ya, di sini Menteri ke D3 nih Kak Santo. Ya masih ramai dalam posisi ini masih belum jelas nih siapa yang unggul, masih ramai. Secara materi imbang ya Mas Masih ya Kak ya. imbang ya. Masih Posisi. imbang. Masih imbang ya. Karena dia punya putih lebih keunggulan di kuda di E5 dan sementara di hitam di kuda di E4. Baik, Dewa Kipas masih mengimbangi. Masih mengimbangi ya. Kudanya sama-sama ini ya Masih Kak ya di depan. petak yang Iya. Yang paling Saya sentral. cuman itu ngeliatin kudanya kayak musuhan. mungkin harusnya diputar Iya, saja. mau hadapan-hadapan. Diputar, Kayaknya hadap-hadapan. Musuhan sekali tuh mereka itu. Nah, ya enam. benar kata Kak Santo tadi ya. Iya, Kudanya sesuai. diusir nih dari petak E5. Dia nggak mau kuda di E5 itu ganggu tujuan hitam kelanjutannya. Pasti kuda G4 nggak ada lagi. Karena ini only move ya Iya, Kak ya. only move. Karena nggak ada petak lain yang bisa dilangkahkan. Dari sini apakah sudah kelihatan siapa yang unggul? Belum.
Masih rame ya sementara. Masih ramai. Sementara di sini Pak Dadang udah unggul waktu nih sebenarnya. 1 menit sekitar 1 menit lebih ya. Lebih sedikit. Pak Dadang sisa 6 menit, Kak Iren sisa 4 menit 45 detik. Iya. Nah, menteri ke E8 nih Kak Santo. Mungkin mau menterinya ke Ya, mau menteri G6 G6 di ya? sini. Ke sayap raja. Atau ada tujuan lain mungkin Kak Santo? Ya mungkin di sini mau menteri G6 sebenarnya tujuannya. Tapi Pak Dadang mencoba benteng C1 juga, benteng A ke C1. Jadi saya yakin habis permainan ini selesai, Tokopedia laku papan catur. Langsung orang pada beli catur ya? Langsung beli papan catur. di Pada Tokped. belajar catur, suruh Benar, pada semuanya. belajar Buku catur. catur ada nggak ya jualnya? Banyak. Banyak, Ada juga ya? banyak. gitu. Oke. Ya seru nih. Seru nih, Iya, Pak seru, Dadang seru. menang waktu. Menang dong. waktu soalnya Iren bingung juga, terjadi kebingungan dia. Waduh, wah Di ini sini. luar biasa ini. Unggul 2 menit sementara. Unggul 2 Nah menit. jadi tadi kan mau langkah ragu-ragu tuh. Biasanya sedikit agak ragu-ragu, biasanya agak mengkhawatirkan biasanya posisinya. Dan ini tidak ada increment ya Kak Iya, Santo nggak ya, ada tidak ada increment tambahan apalagi waktu ya. per langkah. Jadi memang harus hati-hati nih Om Ded manggilnya. Saya terlalu tua banget buat kamu ya. kayaknya. Jadi kalau misalkan sudah sudah, mencapai kalah 2 gitu. menit, enggak, maksudnya 2 menit. kalau waktunya tinggal 2 menit itu harus lebih Lebih- cepat ya lebih Kak ya. cepat, iya, Karena karena- tidak ada tambahan waktu tadi kan. Ah, oke ya, ya. Kalau Chelsea usia berapa sekarang? 17, Iya. jalan 18. Pantas. Pantas gue dipanggil Om ya bro ya. Enggak, bercanda. Nah, masih bertahan, dua-duanya masih Masih, bertahan. masih. Tapi saat ini Dewa Kipas atau Pak Dadang Mungkin ya kalau dari posisi mungkin hitam lebih sedikit unggul, tapi nggak terlalu banyak. Tapi masalahnya di waktu, keunggulan Pak Dadang di waktu itu. Kita akan lihat nanti kalau misalnya udah krisis bagaimana coba. Nah, di sini Raja maju ke H2 nih Kak Santo. H5 terpaksa ke ngusir kuda ini ya. Ngusir Iya, kuda. ngusir kuda. Terpaksa Kudanya di only sini move ke kuda F2, F2, nggak ada mundurnya langkah hanya 1 langkah. sebenarnya sini saya harus Tapi nanti ada skak tuh Kak Santo ke G3. Raja G1 lagi mungkin ada. Oh, Raja G1 ya. Kalau ke H1 kalah ya Kak ya? Kalah ya. Sini harusnya cepet nih Pak Dadang langkahnya kuda F2. Karena ini Karena Kan only tidak ada move. pilihan. tidak ini ada pilihan sebenarnya. Buang waktu kalau di catur kalau di. Karena kalau misalkan di sini Putih melangkahkan gajah kali kuda di E4, Ya, dia akan hitam makan tinggal makan dengan jadi double double iya, attack ya Kak ya? Double attack. Atau mungkin iya memang harusnya cuma 1 langkah saja ya Kak ya? Iya, dia masih berpikir apalagi selain kuda F2. Kayaknya mungkin tidak ada pilihan lagi di sini. Kalau gajah E4 dia kali E4. Iya, dan menterinya Putih jadi diancam juga kan, selain kuda yang diancam di G4. Atau mungkin ingin memanfaatkan waktu yang lebih kali Kak Santo. Ya harusnya kalau Ini saya yang waktunya bermain- udah mulai mendekat Iya, dua-duanya. kalau Iya, saya bermain mendekati. putih harusnya Oke. cepet jalan kuda Cepet F2 aja karena ya. udah waktunya kan Padahal Pak Dadang diunggulkan ya di awal ya dengan waktu ya. waktu Tadi tadi, ya. sekarang hampir mau sama, Sama, tinggal hampir setengah mau. menit lagi, hampir sama. Selisih setengah menit. Dan Terpaksa kuda F2 harusnya. iya kuda F2 skak di G3 kali Kak Santo. Iya Raja G1 terpaksa nggak ada lagi. Only move ya. Iya sebenarnya langkah only move. Mungkin dia berpikir F5 tapi ya nggak mungkin F5, tinggal dimakan aja. Ada Nggak ada pilihan lagi selain kuda F2. Iya sih only move sih. Sayang ya kalau menggunakan waktu yang lama. Mungkin dia mencoba untuk only mikir move. saya kali D5 dulu. Saya kali D5. Oh, jadi ngancam, Ngancam dulu, tapi kuda kan yang di udah- E4. Pion tinggal E kali D5 juga. Langsung dimakan lagi ya. Oh F5 Wah, sesuai tadi, tapi tinggal dimakan aja kalau secara kali F5 nah. iya. Maksudnya tujuannya Tinggal dimakan aja pakai pion ya. Apa dia nggak ngeliat kuda F2 menteri G3 Raja G1 tidak melihat. Dan di sini malah menguntungkan hitam bukan Iya, sih Kak? menguntungkan hitam Karena karena- membuka diagonal petak hitamnya itu. Iya udah jelas tambah pion tadi kan udah buang pion 1. Mhm. Otomatis sekarang udah kalah 1 pion nih putih. Dan membuka diagonal hitam buat Iya gajah di D6 gajah, itu sangat gajah yang berbahaya D7 nanti. gitu ya. Nah sekarang baru gajah D6, kuda F2 terlambat. Oh, gajah dulu Kak urutannya.
Ya sekarang Gajah D6 karena dia mau tujuannya Menteri G3. Ancaman mati di H2 di ya. H2. Mungkin tadi kalau nggak F5 mundur aja kali ya kayak Mundur kudanya aja ya. harusnya. Karena F5 kayak ngongkosin gitu nggak Iya sih? malah bantuin hitam sekarang. Gajah di D6 udah sangat aktif. Berikutnya mau Menteri G3 ngancam mati di H2. Ancam mati di H2 ya benar. Dan ini only move ya kak ya sebenarnya. Only move sebenarnya Raja G1. Raja G1 karena Kalau kalau Raja H1 jelas udah otomatis mati Menteri G3. Mhm. Raja G1 mungkin ada napas sedikit Menteri G3 dengan kuda kali 4. akan lagi. F kali 4 kalah tuh gajah juga. Iya. Pasti Menteri G3 lah di sini. Iya. Ya dengan ngancam Ancaman mati. mati di H2 ya kak ya. Dan di sini only move juga kan? Ya kuda kali 4 terpaksa di sini. Ya akan kalah satu perwira lagi dengan F kali 4 atau mungkin D kali 4. Kena mungkin D garpu kali ya? 4 Menteri C4 skak. Mungkin F kali 4. Menteri Oh, C4 sorry, nggak Menteri bisa C4 kak, ya, ada nggak pion. nggak ada pion. Nah di sini kena garpu lagi nih kak Santo. Ya udah kalah satu perwira di sini. Kena ya perwiranya ya. Kalau dia nggak makan dia akan E kali F3. Jadi ini di posisi ini hitam atau Kak Iren mengancam Menteri Padadang dan juga mengancam gajahnya sekaligus. Dan Ya sekarang udah tinggal banyak pilihan Menteri H2 dulu skak atau F kali Makan F3. gajahnya Iya, juga E kali bisa. F3 juga bisa. mungkin akan makan gajahnya dulu kali Kak ya. Ya mungkin lebih pilihan Iya, ya, E kali pilihan F3. terbaik. Oh. Nah di sini Menteri H2 skak, Iya. Raja F2 Menteri kali G2, Raja S1 Gajah G3. Skak pakai gajah ya? Iya akan kena benteng juga. Ya Menteri kali G2. Iya. Dan Raja S1 only move. Gajah G3 berikutnya. Itu. Iya. Dan menang itu. Iya. Nah. Terlihat di sini Pak Dadang sudah menyerah lagi nih, Om Ded. Pak Dadang sudah menyerah ya di sini ya. Iya. Karena di posisi ini sudah memang udah selain kalah satu perwira, satu gajah juga udah mendekati Akan kalah benteng juga berikutnya. Kena lagi bentengnya, Kak, ya? Gajah udah kena gajah terus habis itu kena benteng juga. Habis lah kalau di. Oscar sini. Naskah kan katanya pernah main Ini catur dulu nih. pernah belajar catur, langsung dari tempatnya Om Utut. Oh iya. Terus gurunya menyerah. Terlalu jago apa gimana? Bisa belajar sama Kak Susanto. Ya, belajar sama Kak Susanto Grandmaster. Kamu kan Grandmaster. nonton Queen's Gambit. She is international Woman international master. international master. Yeah. But he's like number 1 in Indonesia. Ini nomor 1 sekarang di Indonesia. Luar biasa. Tapi gimana kalau kita lihat tadi gimana jadinya? Sebenarnya kesalahan yang fatal tadi lagi harusnya kuda F2 aja. Tadi ya, yang pas diusir H5 itu. Tapi Pak Dadang melakukan blunder F5 dikasih pionnya malah membantu Iren lagi untuk Oke, serangan. berarti terjadi keblunderan lagi ya? Keblunderan lagi. Sebenarnya langkah gampang sih sebenarnya kuda F2 itu. Only Soalnya move ya? kalau gampang tuh istilahnya karena langkah only move, langkah paksaan udah nggak ada lagi pilihan Pilihan. ke tempat kudanya larinya itu nggak ada lagi yang bagus di situ. Oke. Jadi kalau di sini udah kelihatan belum maksudnya dari kemampuan Pak Dadang kan ini udah bermain dua ya, sudah hitam sekali, sudah putih sekali gimana? Kalau secara saya yang melihat ya udah kelihatan level Iren lebih di atas Pak Dadang lah. Oke. Nah kalau Pak Dadang seperti ini apakah bisa kelihatan sepertinya kalau seperti ini seakan-akan elo-nya berapa? Mungkin satu partai lagi kali bisa dilihat. Satu partai Ya, lagi karena ya? kan kita masih dua kali kesempatan Betul, lagi Pak Dadang. betul. Mungkin dia akan mencoba Emosi. balikin keadaan dia. Iya. bisa aja. Bisa aja belum panas Karena ya masih kan? masih belum panas dia baru 2 babak ini. Tapi tadi kalau di compare nih Kak Santo dari partai pertama tadi kan blunder gajah bulat-bulat ya, maksudnya nggak ada kompensasi, nggak ada inisiatif apa-apa. Nah di partai kedua tadi kan cukup Ya, melawan sampai ke babak tengah tuh. Pemain tengah. Nah kalau dibandingkan gimana tuh Kak? Maksudnya apakah ada peningkatan apa gimana? Ya sebenarnya ada peningkatan di babak kedua karena dia kan otomatis dengan megang putih juga. Megang putih kan ngambil inisiatif harusnya.
Tapi udah bagus sampai ke langkah ke sebelum F5. Padahal udah bagus kan? Iya, sebelumnya. Iya, sebenarnya tadi kita lihat juga Pak Dadang sudah bagus. Tadi padahal ya langkah paksaan aja udah F2 dia nggak ngeliat dulu tadi. Kita sempat kaget juga nih, wih Pak Dadang bagus banget, waktunya juga diunggulkan Unggul gitu juga ya. tadi waktunya. Tapi ternyata terjadi keblunderan. Keblunderan lagi, ya. Tapi nggak apa-apa, kita semangati Pak Dadang ya. Oke, kita semangatin Pak Dadang. Kan makin seru nih kalau Pak Dadang menang yang kali ini, wah seru banget nih kayaknya. Seru nih. ya Mas. Ribut satu Indonesia, seru banget. Tenang-tenangnya nanti dihujat Pak Hendri kayaknya. Kita aman. Aman ya. Kita di tengah-tengah kan. Komentator aman ya. Komentator aman. Anda di tengah-tengah apa mendukung? Netral kan Oh komentator. netral, Anda netral kan? Netral. Saya juga netral. Netral. Tadi Pak Hendri kayaknya tidak netral. Boleh ada pihak-pihak ya. Ada pihak yang tidak netral. Ini menarik banget, satu Indonesia lagi nungguin hal seperti ini. Kamu ngerti nggak tadi ini mainin? Tapi nonton Queen's Game kan? Iya. Tapi jadi tertarik sama catur kan? Karena Aska aja kemarin akhirnya terus install aplikasi untuk main catur Iya gitu. banyak Wah, di catur apa, online ya? di apa di HP juga banyak aplikasi bercatur. Ada Betul. beberapa. Chesscom atau Lichess yang seperti Pak Dadang main kan Chesscom bisa juga di HP. Dan akhirnya anak-anak sekarang udah mulai Iya. main lagi nih. Main catur lagi. Main catur lagi. Anyway, ini terima kasih buat ini para sponsor juga, buat Tokopedia, kemarin ada Indra Kens, ada Jual Vape, Santo. Vape gue mana? Mana vape gue? Kalau pemain catur boleh nge-vape nggak sih? Saya ada mochi. Nanti tolong Anda beli. Kalau nggak tekor nih pertandingan ya, maaf. Bukan TV nih, tekor kalau nggak ini ya. Tapi terima kasih buat semuanya terselenggaranya pertandingan ini, dan yang pasti terima kasih buat Percasi juga ya, buat Kemenpora juga yang mengizinkan juga untuk pertandingan dilakukan seperti ini. Buat teman-teman masyarakat yang menggilai catur atau bahkan yang baru tertarik sama catur, ini gila, ini pasti habis ini murid-murid private-nya beliau akan nambah banyak. Tapi saya dengar-dengar katanya mahal ya private dengan Anda ya. Bisa diatur. Tapi kalau saya belajar, saya lebih baik belajar dengan Chelsea dong dibanding. Iya, otomatis. Kalau dengan Anda kan ilmunya dapat, pemandangan tidak, bro. Ini semua dapat ya. Ini semua dapat. Menguntungkan. Oke. Kita akan mulai berapa lama lagi? Pertandingan ketiga. Dari ketiga pertandingan, nah kalau udah 3 pertandingan udah bisa kelihatan lah ya levelnya seperti apa. Mungkin bisa menilai. Mungkin sekarang juga bisa menilai, tapi kita mungkin takut ada mental juga kan, baru 2 babak. Baru Demam panggung mungkin bisa aja. Demam panggung. Iya, bisa. Ya. Karena kan biasa di online. Tapi yang menarik kan begini, pemberitaannya kan dari kemarin adalah bahwa Dewa Kipas itu curang gitu kan. Nah, saya bingung karena komentator jawabnya pasti bingung mereka. Bingung juga. Tapi kalau saya pasang untuk nanya, gimana jawabnya nih kalau kayak begini? Mungkin serahkan ke yang lebih ahli kali ya. Iya. Wah, Anda pintar sekali nukik ya. Anda pintar ya. Yang nomor 1 Iya. nih, yang Karena Anda wanita dimaafkan ya. Maafkan ya. Ya mungkin ya kalau dari saya, kalau kan saya juga sering main di online juga. Betul. Sering ngadepin lawan yang curang juga. Kalau di online mungkin ya biasa banyak curang kayak gitu. Apalagi kan kayak Pak Dadang kemarin yang turnamen yang itu bukan turnamen istilahnya. Itu bukan turnamen. Kayak main nangtang kayak gitu, ada di Chesscom istilahnya cuma nangtang aja dia. Oke. Tidak menjawab ya. Iya, tidak bisa. Tidak menjawab. Kita kan bisa buktikan di sini kekuatannya seperti apa. Betul. Jadi yang kita buktikan di sini sebenarnya bukan curang apa tidak curang. Iya, tidak curang. Karena itu tidak Kita pengen tahu kemampuannya aja. Ingin tahu kemampuannya, dan apakah kemampuan dari 2 pertandingan tersebut aja tadi walaupun kalah, apakah beliau termasuk seorang pemain catur yang oke? Saya simpen jawabannya buat babak ketiga. Mantap sekali. Luar biasa Anda. Luar biasa. Setelah babak 3 mungkin bisa. Setelah babak ketiga baru makin kita- penasaran nih penontonnya nih, nunggu jawaban Kak Santo nih Iya. kayaknya nih. Oke. Hati-hati jawaban Anda. Jawaban Anda menentukan. Iya. Anda pemain catur belum pernah dihujat netizen kan? Belum ngerasain ya. Belum merasain. Habis ini blok komen. Hide ya, di hide komennya. Langsung di hide. Kalau Chelsea gimana Chelsea? Lihat ini. Ngelihat permainan Iya, ini. tadi kan katanya beliau, wah saya nunggu babak ketiga. Apakah lo udah bisa? Wah, saya tahu langsung gitu ya kan. Saya tahu. Nunggu juga kali ya. Tapi maksudnya yang bisa Ini Bener-bener gak mau pernah ya. ini benar-benar ada yang mau
tidak ada yang mau berkomentar tentang. Mungkin ini aja kali Oke. ya, dari gaya permainan ya. Maksudnya Iya. kan tipe-tipe gaya permainan orang itu kan Betul, berbeda-beda. betul. Kayak saya sendiri itu kan lebih ke agresif gitu, lebih ke mainnya aktif gitu. Nah kalau dilihat dari dua partai tadi ya Kak Santo ya, gaya permainan Pak Dadang ini lebih ke posisional seperti itu. Lebih ke posisional. Iya. Oke. Jadi Karena- lebih bertahan gitu maksudnya? Iya, maksudnya lebih suka main yang Aman. perlahan gitu ya Kak Santo ya. Kalau posisional tuh ada istilahnya kalau dia menangis secara pelan-pelan, nggak mau kayak langsung nyerang frontal kayak gitu. Dia Oh. mau ngalahin lawannya tuh secara mati pelan-pelan lawannya kayak gitu. Oh mati istilahnya. banget, wah kejam sekali ya. Iya, kalau yang agresif kayak saya gitu mainnya kadang posisi ketutup aja dibuka sendiri. Nggak sabar. Tapi apakah dengan agresif itu bisa blunder akhirnya? Bisa dong. Oh bisa, maksudnya blunder itu bisa Bisa terjadi, terjadi di di semua- posisi apa aja di semua apapun. game juga. Justru maksudnya kalau lebih banyak yang blunder itu dia bermain gaya agresif gitu. Karena dia banyak, Banyak komplikasi. kalkulasi. Itu Jadi Pak Dadang tadi. Seharusnya lebih posisional. Iya, posisional seharusnya biasanya jarang apa blunder. Oke. Kalau Jarang blunder total maksudnya. kalau Iren gimana? Kalau Iren dia Posisional atau agresif, Agresif. juga. Oke. Kalau Iren lebih agresif ya. Oke, ini kita ngebalik bidaknya lagi ya. Jadi nanti yang ketiga ini Pak Dadang akan hitam ya. Akan hitam, Iren akan putih. Wah, ini penonton live udah berapa? Tadi sudah lewat 1 juta, biasanya kalau lagi break turun naik lagi nanti. Sekarang udah berapa, Gus? 876. Ya, 876.000. Nanti sebentar lagi kita akan mulai lagi nih ya. Sebentar lagi kita akan mulai lagi. Ini saya juga deg-degan gitu. Saya bukan deg-degan menang kalah, Jadi deg-degan apa nih? teknis, Apa tuh? Apa tuh? internet. Internetnya. Iya kan? Bener dong. Saya dari kemarin tidak tidur bukan mikirin bidak catur, mikirin kamera, mikirin internet gitu. Baca-baca terus. Baca-baca terus. Karena yang terjadi kalau internetnya mati, selesai. Live-nya selesai gitu. Masuk ke video kedua akhirnya seperti itu. Tapi udah kita jagain semuanya. Wow, oke. Ini penonton masih nggak sabaran. Live chatnya ada apa aja? Boleh dibacain, Gus? Terakhir. Oh, suruh recall. Recall kayak game yang lain itu maksudnya. Iya. Suruh recall. Suruh recall. Comeback Israel. Kamu Dukung Pak Dadang. 2-0. Diksra 4-0. lama. Dari Dewa Kipas. Dewa Kipas katanya kalau menang jadi Dewa AC loh. Upgrade ya. Upgrade. Jadi banyak ya. Banyak yang mendukung Pak Dadang. Imbang. Oh, sekarang Ini sudah nggak ada imbang. yang dukung komentatornya gitu? Iya, Netral sih soalnya. Netral soalnya ya. netral, betul. Siapa tahu ada yang komen kan tim komentator gitu. Oh iya. Kalau mau komen kita bikin ini dong, nggak netral. Oh iya Benar. benar. Ada yang memuji, wah komentatornya cantik gitu, ada nggak Gus? Belum ada ya? Ntar harusnya tadi request dulu ke temen ya. Iya, biar Spam aja, spam biar komen. spam biar keluarnya itu terus. Mungkin muka nanti di close-nya ke Chelsea aja. Chelsea. Susanto nggak usah. Nggak usah lah. Di blur. Blur. Aduh, oke. Apa? 2 menit. Oh, 2 menit ya. Oke, 2 menit lagi. Nanti kita juga akan ini ya, kita prokes juga di dalam. Jadi kita sanitizer dulu semuanya. Tadi juga di depan udah ada apa namanya? Tes. Karena sulit sekali nih sekarang mengadakan pertandingan offline itu, waduh sulitnya minta ampun. Iya, kalau di catur juga belum, di Indonesia belum ada nih. Belum Belum ada ya? Belum. Berarti kita pertama ini ya. Pertama kalau di ini. Offline. Secara offline. Offline kita pertama nih. Udah 1 tahun nih. Berarti kangen dong. Kangen banget otomatis, udah 1 setahun lebih. Setahun Ya, setahun. lebih. Tapi lebih sebenarnya ya kalau online itu menurut saya nggak asik karena kita nggak bisa ngelihat muka Face-nya, lawan, wajahnya. ya kan dia stres kan bisa aja namanya catur tuh apapun permainannya kan bisa aja apa namanya poker face, ya kan mental. Ya ya bisa kan? juga karena ngeliat wajahnya langsung bisa udah kena mental dulu. Nah betul. Biasanya kalau nggak mau ngeliat dia kena mental. Nah mental. Sering begitu Sering lah. mendominasi orang. Tidak. Tidak. Biasanya Chelsea tuh ya kayak gitu. Iya kan? Iya kan? Kalau cowok nggak penting. Coba nggak penting. Benar. Chelsea yang harus jawab gitu. Tapi memang
iya sih memang karena belum adanya turnamen offline pastinya seperti Kak Iren, Kak Susanto apalagi yang paling aktif bertanding catur internasional dan kita juga pastinya kangen banget sih. Kangen banget ya. Oke, ini mudah-mudahan setelah ini kita dari pemerintah bisa lihat, dari Kemenpora bisa lihat, ya atau dari TV dan sebagainya bahwa catur bisa sebesar ini, bisa semenarik ini, ya. Dan siapa tahu bisa dilakukan offline. Sebenarnya kalau dengan protokol kesehatan yang baik dan benar, harusnya bisa. Ini kayaknya mereka sudah siap-siap lagi di dalam ya. Iya, sudah mau mulai nih. Pak Dadang sudah ada di posisi hitam. Posisi hitam ya, Iren putih. Dan Iren sudah ada di posisi putih. Ini adalah babak ketiga dari 4 ya. Iya dari. Sudah 2 kali kalah Pak Dadang. Oke, kita akan mulai pertandingannya. Silakan. Iya. Iya, nih kita udah lanjut lagi nih Kak Santo nih ke babak ketiga nih. Ya kita menariknya dari Iren, langkah Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari. Apakah sama? Ya lebih safety kan, dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Kita akan lihat. Iya. Kenapa Mungkin ini? ada masalah di jam. Ada apakah ini? Oh, Oh, udah. sudah Nah sekarang berubah D4. berubah. Kalau tadi M4 sebelumnya sekarang M4. D4 ya Kak ya? Ya di sini mungkin Iren coba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin ya kalau draw mungkin cukup, atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London System. Gajah F4 biasa dikenal dipopulerkan sama juara dunia juga Magnus Carlsen. Selalu dia London pakai ini ya? gajah F4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem teori yang biasanya. Nah, kuda di D2 terus habis itu bangunannya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya? Biasanya otomatis dia buahnya perwira pionnya di C4. Tapi dia mencoba buah perwira dulu keluar semua. Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap Bisa raja juga atau sayap kadang rokada panjang, tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek di sini jalannya. jadi ke sayap raja gitu ya Sayap Kak ya? raja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Kuda dulu selalu Iya. gajah di selapan yang bermasalah bagi Pak Dadang, gajah di selapan dia Gajah selalu. di selapannya. Padahal dia tahu kekurangan hitam kekuatannya gajah di selapan itu nggak jalan-jalan dia. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya Iya. di Di C1, C1 ya. sekarang selapan. Mungkin lebih suka kuda kali nih Kak Lebih Santo. suka Kayak kuda, Kak ya. Santo kan lebih suka Iya, lebih kuda suka ya. kuda karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi. Memang identik dengan kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah rata-ratanya. Nah di sini tadi dijalankan tuh C4 C4 mengancam dia mencoba gajah. agresif nih di sini di Padadang. Harusnya B5. Kalau mau sekalian dia- agresif iya, sekalian ya. agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajahnya. B5 B4. B5 Nah, Wah, ya B5 dia benar. mencoba agresif Iya. sekarang. B5. mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya. Bisa gajah B7 atau langsung B4. Atau maju lagi pionnya A5 satu bisa yang juga. yang pinggir tuh. Maju lagi 2 Ya, langkah ada gimana 3 tuh? pilihan di sini mungkin yang secara normal langkahnya. Biar sekalian udah semua aktif. Langsung aktif ya. Kita lihat aja di sini mungkin juga kalau pion yang pinggir sini nah ya kan dijalankan satu langkah Hanam dulu dia takut ada manuver seperti Ke G5 ya? Ke G5 kudanya. gajahnya ya. Ya di sini Kak Ira menjalankan pion E4 nih Kak Santo. Yang untuk memecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau D5 C4-nya. Nah, di sini agak pecah di posisinya. D kali E4. Mungkin sih pilihnya kuda D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka Akan- ya akan ininya menarik nih, diagonalnya ya. Soalnya gajahnya aktif. Aktif Sebelumnya ya. kan nggak aktif tuh. Pas agak Pasif ya, pasif terlalu ya di pasif. C8 ya. Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya, mungkin ada pilihan benteng E1 atau menteri E2. Atau bisa juga kuda kali F6. dimakan dulu ya kudanya satu kali ya. Banyak Atau kuda pilihan. kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya. Ya, benteng ya kuda kali Oh F6 langsung bisa juga. dimakan. Karena dia buat menempatkan kudanya di E5. Nah, kalau dimakan kudanya ya sementara Padana juga bisa menguatkan di kuda di D5 juga. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya masih- masing-masing ya. Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padadangnya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi. Yang
terlalu pasif. Ya kuda E5 otomatis selalu. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Selalu di tiap E5 pertandingan ya. harus ada kuda E5 nih. Iren selalu kuda E5 terus nih. Tadi juga ya ada kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Ya mungkin di sini gajah A2. Gajah, kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Iya bisa juga satu pilihan gajah G3. Ya gajah G3. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau mungkin oke. sekalian aktif ya. Iya mungkin coba. Menteri G5. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan karena tinggal dimakan aja. Oh benteng di Oh sana. benteng dulu. Itu tujuannya B4. Mau B4, jadi B4. bentengnya menjaga pionnya dulu Dia kali Kak Santo mencoba di cari C4. kelemahan putih supaya menukar di pion di C3 dengan B kali C3, B kali C3 nanti titik lemah putihnya di pion di Di C3. pion di C3. Oke, tinggal Tapi kalau misalkan 1 itu jam nanti terjadi, 12 misalkan menit ya. Ada dorongan Cek pion hitam lagi B4 terus dilakukan pertukaran karakter di yang kalian C3 bikin. seandainya tadi terjadi. Untuk otomatis kompanianya menggunakan ingat pion cuma hitam juga sendiri tuh di kita C4. butuh hari ini Otomatis cuma karena untuk makanya dummy persiapan doang. di benteng C8 dulu. Gitu. Nah, dia Iren mencoba A3 dulu. Karena supaya kalau misalnya B4 mungkin Sebisa mungkin benteng di A1 tuh lebih aktif juga. lebih fokus ke Dia tahu karakternya akan sih, pasti kehilangan terutama B4, di dia scoutingnya pasti ya. akan maju B4 Gitu. tujuan hitam strateginya. Tapi Putih mengambil inisiatif di jalur. Iya di jalur Di lajur A ya? di persiapannya. Nah, mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya rasa B4? mungkin B4 masih bisa. Karena kuda kali C4, gajah kali G3, F kali G3 nanti ada gajah A6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya Di sini menarik nih, harusnya B4 mungkin pilihannya. Kalau mau coba. Oh, dia Oh, beda. menteri dulu. Menteri F6. Oke, di sini Ada kuda D7 kuda D7 blunder lah. blunder ya karena Blunder garpu. lagi kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya ada sedikit langkah lemah Menteri F6 langkah blunder daripada Adam. Menteri Ada- F6 jelas blunder lagi kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo Iya, ya, mengancam gajah menteri dan Hmm. mengancam benteng. Menteri gajah dan benteng juga. Dia paksa Menteri E7 nah sekarang. Nah di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan Iya. juga dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Ya, di sini. Ya Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya kalau di pertandingan apa resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya. buah jatuh